Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kesempatan ini kesempatan yang sangat baik untuk kita coba membahas tentang politik serta kebijakan tentang pendidikan. Ini kenapa menarik untuk diangkat juga? Karena ada yang mengatakan bahwa sudahlah dipisahkan antara pendidikan dengan politik, politik dengan pendidikan. Kita tidak usah masuk pada ranah politik ketika kita bicara persoalan pendidikan. Lalu kemudian ada yang mengatakan, ya tidak bisa dipisahkan antara politik dengan pendidikan, karena seluruh proses kebijakan pendidikan itu melalui persoalan politik. Bagaimana kemudian persoalan-persoalan kebijakan pendidikan itu diselesaikan di lembaga legislatif itu, di DPR itu, terutama pada Komisi 10. Sehingga ada yang mengatakan guru dan dosen atau pemangku kepentingan stakeholder di bidang pendidikan tidak boleh buta politik. Paling tidak dia bisa membisikkan program-program yang terkait dengan kebijakan pendidikan ini kepada mereka anggota legislatif yang ada di DPR itu. Atau paling tidak tentu ketika kita memilih anggota legislatif itu yang duduk di Komisi 10 paham tentang pendidikan. Ya, persoalannya kemudian kita masyarakat asal milih saja, padahal mereka tidak paham tentang persoalan pendidikan. Sehingga kemudian yang terjadi adalah proses kebijakan politik di bidang pendidikan tadi itu kadang terjadi yang seringkali ini menjadi sebuah problem di perencanaan pendidikan kita atau perencanaan yang lainnya. Yang pertama elitis, lalu yang kedua terjadi distorsi, dan yang ketiga itu instan. Nah, tiga persoalan ini kemudian muaranya bagaimana kemudian pemangku kepentingan kebijakan itu tadi tidak paham tentang persoalan-persoalan misalnya di dunia pendidikan. Baik, coba kita akan bahas ini. Sebelum kita coba kaji lebih jauh, kita akan coba bahas tentang definisi dulu, berangkat dari definisi supaya kemudian kita pemahamannya adalah pemahaman kita sama. Kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti kota yang berstatus negara atau city-state. Bahkan Aristoteles dan Plato menganggap politik adalah suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Ya, artinya tanpa politik agak susah kita untuk mewujudkan sebuah negara, sebuah masyarakat yang terbaik. Miriam Budiharjo menyampaikan bahwa politik merupakan bermacam kegiatan dalam satu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Jadi toolnya, alatnya adalah politik. Tanpa politik akan susah kita untuk mencapai tujuan dari sebuah sistem yang di dalam sistem itu kita sepakat untuk mencapai tujuan-tujuan, dan caranya adalah melalui politik. Jadi politik itu segala urusan yang menyangkut negara atau pemerintahan melalui sistem politik yang menyangkut penentuan tujuan dari sistem tersebut dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi bagaimana penentuan tujuannya, lalu kemudian cara untuk mencapai tujuan tersebut, itu politik. Ada beberapa perilaku politik yang kemudian ini ada juga yang melakukannya. Pertama, ada yang dengan gerakan radikal, dengan gerakan yang keras, tanpa kompromi, bahkan bila perlu dengan pressure massa. Karena terkadang dengan orasi-orasi, pendekatan-pendekatan persuasif tidak mempan. Lalu kemudian dengan melakukan gerakan massa, bukan gradual,
bukan evolusi tapi revolusi yang dilakukannya. Ini gerakan radikal, keras dilakukan perilaku politiknya. Lalu yang kemudian yang kedua dengan cara liberal. Liberal ini dengan cara bebas menyatakan ekspresi pandangan politiknya. Lalu dengan yang ketiga konservatif dengan cara-cara tradisional. Lalu ada yang kemudian moderat dengan mengakomodir beberapa pandangan-pandangan perilaku politik yang berbeda itu, lalu kemudian coba disatukan. Lalu yang terakhir ada perilaku politik yang status quo, dia terima apa adanya, lalu kemudian cari aman. Bila perlu kalau kemudian ada yang menang, dia kemudian ikut ke salah satu yang menang itu. Jadi dia cari aman, status quo itu. Ya. Lalu kemudian Dale berpandangan bahwa pendidikan politik, karena memang ada pendidikan politik dan ada politik pendidikan, yang dua terma ini tentu sangat berbeda. Pendidikan politik itu adalah studi terhadap efektivitas sistem pendidikan dan bentuk-bentuk pengelolaan pendidikan dalam mencapai tujuan yang dibebankan kepada mereka. Ya. Ini pendidikan politik yang mempertanyakan, pertama misalnya proses pembuatan keputusannya seperti apa. Mereduksi politik menjadi administrasi. Jadi bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilakukan, prosesnya, yang itu misalnya dilakukan di lembaga legislatif. Terfokus pada missionary, perangkat kerja. Jadi pendidikan politik itu bagaimana kita melihat proses pembuatan keputusannya, kemudian direduksi tadi itu dalam bentuk aturan-aturan. Politik pendidikan merupakan proses pembuatan keputusan yang penting dan mendasar dalam bidang pendidikan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Misalnya penggunaan kekuasaan untuk mendesakkan kebijakan pendidikan. Ya, jadi ini tadi juga bisa sifatnya bisa keras, bisa juga lunak. Tadi yang seperti saya sampaikan perilaku politik itu. Politik pendidikan dikategorisasikan keras misalnya apabila melibatkan kekuatan fisik. Pressure tadi itu, kekuatan massa, demo misalnya, atau dengan kekerasan untuk mendesak implementasi kebijakan tertentu. Sebaliknya, politik pendidikan lunak itu menekankan implementasi kekuasaan secara halus, subtil, lewat strategi taktis itu misalnya dengan aturan-aturan yang kita buat. Kalangan pendidik saatnya mencoba menyelami dunia politik. Artinya, masyarakat pendidikan harus aktif mempengaruhi para pengambil keputusan di bidang pendidikan. Jadi, tadi di awal yang saya sampaikan, seorang dosen, guru, dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan, stakeholder ini harus paham politik. Kalau tidak, nanti akan selalu dibodohi dalam tanda kutip oleh mereka yang membuat kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan ini. Sehingga tadi di awal juga saya sampaikan, kalau kemudian kita tidak terlibat aktif dalam politik praktis, paling tidak secara aktif mampu mempengaruhi para pengambil keputusan di bidang pendidikan. Apa fungsinya politik pendidikan ini? Pertama, secara filosofis, fungsi politik dalam pendidikan misalnya ini jenis penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kurikulum, organisasi, dan lain-lain. Jadi bagaimana kita menyelenggarakan pendidikan, misalnya full day school yang kemarin jadi perdebatan, atau kebijakan pendidikan pada PPDB, sistem zonasi. Itu faktor politik keputusannya. Bagaimana kurikulum yang kita buat, kurikulum yang kita gunakan, lalu organisasinya seperti apa. Ini persoalan-persoalan yang tidak lepas dari persoalan politik. Lalu kemudian yang kedua, relasi negara dan pendidikan. Sekolah menjadi salah satu objek politik modern ketika kita dapat menyaksikan sekarang ini bagaimana kesadaran, konsen, dan hegemoni tertentu terbangun dan mengalami kehancuran. Jadi ada hubungan resiprokal, timbal balik antara negara dengan pendidikan. Kalau kita mau serius
konsen terhadap mutu SDM dan kemajuan negara, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana membangun mutu, membangun kualitas pendidikan ini secara kompetitif dan komparatif. Saya kira yang sering disampaikan ketika Jepang, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, apa yang dipertanyakan oleh kaisar? Satu saja, ada berapa sisa guru yang masih hidup? Pertanyaan ini kan tentu menarik karena dengan atau lewat guru, lewat pendidikan, karena guru tidak lepas bicara persoalan pendidikan, tidak lepas bicara persoalan guru atau dosen. Ya, jadi kalau kemudian guru masih hidup, ada sekian yang berkualitas, maka Jepang yakin bisa akan berkompetisi dengan negara-negara lain. 1945, Jepang dibom, Indonesia merdeka, lalu kemudian ternyata bangkitnya itu Jepang lebih cepat, lebih terhina, dan sekarang sudah menjadi negara yang terdepan di bidang teknologi. Dan ini membuktikan bahwa ada relasi antara negara dengan pendidikan. Lalu yang ketiga, isu pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD, kemudian otonomi lembaga pendidikan dan keputusan mendasar lainnya tentang pendidikan di semua jenjang administratif. Nah, isu-isu pendidikan ini bicara persoalan anggaran itu keputusan politik. Bagaimana misalnya anggaran pendidikan harus 20% dari seluruh anggaran yang ada di APBN itu harus dilakukan, harus diterapkan, harus diimplementasikan. APBD misalnya berpihak atau tidak pada dunia pendidikan itu keputusan politik. Jadi hal-hal yang semacam ini saya kira penting untuk dipahami, sehingga kemudian kalau pemimpin kita, keputusan politik kita, political will pemerintah kita mendukung pada dunia pendidikan, saya kira kita sepakat untuk mengatakan satu negara, satu daerah akan maju melalui pendidikan ini. Dan itu tidak lepas dari persoalan kebijakan politik. Kebijakan pendidikan ini yang saya sampaikan di awal. Misalnya kita mengalami beberapa orde, ada orde lama, ada orde baru, dan sekarang kita sedang memasuki orde reformasi. Di orde lama misalnya, pada zaman orde lama, kebijakan pendidikan ini, cita-cita sosialisme negara juga masuk dalam bidang pendidikan. Ini yang saya katakan berkali-kali, pendidikan tidak lepas dari persoalan politik. Politik tidak bisa dipisahkan untuk memutuskan persoalan-persoalan di bidang pendidikan ini. Bagaimana cita-cita negara juga masuk dan diimplementasikan lebih efektif melalui dunia pendidikan tadi. Tujuan pendidikannya antara lain membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Jadi bagaimana membentuk anak Indonesia ke depan itu masuk dalam kebijakan pendidikan. Di kurikulum, bagaimana negara hadir, ikut turut campur untuk menjadikan manusia Indonesia ke depan seperti apa. Pada orde baru juga sama, indoktrinasi dan menolak unsur budaya asing misalnya. Lalu kemudian menghapus diskriminasi, sentralistik dan seragam, kurikulumnya, pelajarannya, bahkan ada ujian nasional, nanti kita bahas pada sesi tertentu tentang ujian nasional. Perbaikan dan perkembangan ekonomi ini juga masuk dalam dunia pendidikan. Lalu di orde reformasi seperti sekarang ini, ketika misalnya kurikulum berbasis kompetensi, ya, jadi yang diinginkan oleh lembaga pendidikan adalah lulusan mereka kompeten di bidangnya. Desentralisasi, tidak lagi sentralistik, tidak lagi seragam, tetapi serahkan kepada daerah. Anggaran pendidikan 20% dari anggaran keseluruhan APBN. Pendidik tenaga profesional dia mendapat tunjangan 1 kali gaji pokok misalnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
tentang guru dan dosen ini yang kemudian berimplikasi pada persoalan sertifikasi dan tunjangannya guru sebagai pendidik profesional. Tantangan ke depan tentu pendidikan sungguh tidak berada di luar politik. Dia berkelindang, saling mempengaruhi. Tadi ada hubungan resiprokal antara pendidikan dengan politik. Pendidikan dan politik selalu berkaitan. Pendidikan menjadi isu kampanye legislatif, presiden, dan kepala daerah. Bagaimana sekarang kebijakan politis itu kemudian masuk dalam dunia pendidikan? Misalnya sekolah gratis, sekolah tidak bayar, orang tua tidak usah bayar, ditanggung oleh APBD, oleh pemerintah daerah, oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang kemudian juga menjadi isu yang menarik, walaupun kemudian juga terjadi pro dan kontra, karena terkadang dunia idealitas pendidikan itu juga tidak harus menjadi komoditas politik, tetapi realitasnya seperti itu yang terjadi. Banyak kepala daerah, bahkan presiden, ketika kemudian pada pemilihan menawarkan persoalan-persoalan kebijakan politik ini di dunia pendidikan. Saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sekali lagi jangan buta politik. Mudah-mudahan guru dan dosen dan seluruh stakeholder pemangku kepentingan pendidikan paham tentang politik, karena realitasnya persoalan pendidikan tidak lepas dari persoalan kebijakan politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.